Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Rabu. Hari ini kita akan kembali belajar bersama kembali di pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita memasuki pembelajaran 5. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa awal pelajaran, Abata. Berdoa cukup. Anak-anak, sekarang siapkan buku tulis kalian, buku elektronik kalian, serta alat tulis kalian untuk mencatat dan mengerjakan hal-hal yang akan Pak Khairul terangkan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 5, yaitu tentang rumah tempat berlindung. Rumah tempat berlindung. Ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, anak-anak sudah siap ya? Oke, sekarang marilah kita sama-sama belajar dengan tenang dan nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Mari kita baca teks berikut. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan tenang. Ya, amati teks tersebut. Kemudian, adik-adik temukan kalimat yang menunjukkan saran dan beri garis bawah kalimat tersebut. Nah, berikutnya tuliskan saran lain untuk Udin dan Mutiara. Ya, ini contoh saran lain untuk Udin dan Mutiara yang mengeluhkan rumahnya bocor ya. 1. Udin dan Mutiara sebaiknya jangan mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Kemudian yang kedua, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Yang ketiga, Udin dan Mutiara seharusnya mendengarkan nasihat ibunya agar selalu bersyukur. Yang keempat, Udin dan Mutiara sebaiknya melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada mereka. Dan berikutnya, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati akan tenang. Nah, silahkan kalau adik-adik punya saran yang lain untuk Udin dan Mutiara, adik-adik bisa menambahkan ya. Selanjutnya, baca baik-baik kalimat saran yang kamu salin. Jelaskan maksud kalimat-kalimat tersebut. Ya, dari saran-saran tersebut,
ditanyakan, kita diminta untuk menjelaskan maksudnya, ya. Yang pertama, mengeluh, ya. Kan tadi Udin dan Mutiara mengeluhkan rumahnya. Mengeluh itu maksudnya adalah menyatakan susah karena rumah mereka yang bocor. Lalu yang kedua, ada bersyukur. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluhkan, dan gembira atas apa yang kita miliki. Lalu di kalimat saran yang ketiga itu ada nasihat. Maksudnya yaitu ajaran atau pelajaran atau anjuran yang baik. Di kalimat yang keempat, kalimat saran yang keempat, susah. Melihat orang yang lebih susah, ya. Susah maksudnya adalah merasa tidak aman, selalu gelisah dan khawatir serta sedih. Kemudian yang kelima, dari kalimat saran yang kelima, tenang, ya, membuat hati akan tenang. Tenang maksudnya adalah tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, rasanya aman dan tentram. Berikutnya, setelah mendengarkan penjelasan, kalian diminta untuk menuliskan penjelasannya. Ya, berikut ini penjelasan secara menyeluruh. Sebaiknya kita jangan mengeluhkan rumah yang bocor. Kita harusnya bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Kita juga seharusnya mendengarkan nasihat ibu. Sebaiknya kita juga melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada kita. Serta kita sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati akan tenang. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Amati kalimat-kalimat berikut. Temukan yang termasuk hak dan kewajiban. Ya, yang termasuk kewajiban di rumah berdasarkan kalimat-kalimat tersebut yaitu 1. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal. 2. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. 3. Bicara lembut dan sopan ketika di rumah. 4. Membantu merapikan dan menata rumah. 5. Saling menolong dan memaafkan. 6. Saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Berikutnya, hak di rumah berdasarkan kalimat-kalimat tersebut. Ya, yang perlu kalian garis bawahi, yang perlu kalian ingat baik-baik bahwa kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kalian laksanakan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus atau yang dapat kalian terima, kalian peroleh. Hak di rumah. Yang pertama, mendapat tempat tinggal. Kemudian, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Yang ketiga, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Yang keempat, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Apakah kamu memiliki kewajiban dan hak lain di rumahmu? Tentu saja ya. Kemudian, kalau iya, tuliskanlah di tempat yang tersedia. Silahkan adik-adik menuliskan di tempat yang tersedia. Kewajiban-kewajiban di rumah antara lain
bersyukur karena memiliki rumah, menjaga dan merawat rumah, minta izin jika keluar rumah, memberi salam saat masuk dan keluar rumah, bersih dari sampah sebelum tidur, ya. Lalu merapikan ruangan langsung setelah digunakan, langsung cuci alat makan yang digunakan, meletakkan pakaian kotor di tempat yang telah disediakan, merapikan kamar setelah bangun tidur, makan dan syukuri apa yang ada, pakai dan syukuri apa yang ada, dan kemudian saling menolong serta memaafkan. Lalu beberapa hak di rumah antara lain terlindung dari gangguan hewan buas, mendapatkan istirahat yang cukup di rumah, mendapatkan makanan dan minuman yang bersih dan sehat, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, merasa aman dan terlindungi dari bencana alam, dapat belajar dan beraktivitas dengan nyaman, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapatkan pendidikan dari kedua orang tua, serta mendapatkan tempat bermain yang sesuai. Ya, itu diantaranya hak-hak dan kewajiban kita di rumah. Ayo berlatih. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Ya, kalian diminta untuk menentukan kemungkinan berapa batu bata yang dimiliki Ayah Udin dan berapa batu bata yang dibeli, dengan seluruh jumlah batu bata yang dibutuhkan yaitu 980. Berikut ini kemungkinan batu bata yang dibeli dan kemungkinan batu bata yang sudah dimiliki oleh Ayah Udin. Ya, kemungkinan batu bata yang dimiliki oleh Ayah Udin adalah 700. Maka kemungkinan batu bata yang dibeli 980 dikurangi 700 yaitu 280. Intinya di sini kita membuat penjumlahan yang hasilnya 980 ya. Yang berikutnya ada 780, maka ditambah dengan 200. Lalu jika batu bata yang dimiliki 600, maka yang dibeli adalah 380. Jika batu bata yang dimiliki 650, maka yang dibeli adalah 330. Jika batu bata yang dimiliki adalah 500, maka yang harus dibeli adalah 480 dan sebagainya. Ya, silakan adik-adik untuk cara-caranya, cara menghitungnya sudah disampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, berikutnya amati kembali cerita Ayah Udin yang ingin membuat pagar. Buatlah cerita seperti itu. Tentukan bilangannya dan buatlah satu kemungkinan penyelesaiannya. Kalian buat cerita seperti cerita Ayah Udin yang ingin merapikan pagar rumahnya. Kemudian apa yang dibutuhkan dan tuliskan kemungkinan-kemungkinannya seperti yang tadi, kemungkinan batu bata yang dibeli dan kemungkinan batu bata yang sudah dimiliki.
Nah, untuk kegiatan bersama orang tua, silahkan bersama orang tua kalian membiasakan mengikuti aturan yang ada di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Kembali Pak Khairul ingatkan untuk kalian, tugasnya tolong dikerjakan di buku tulis kalian. Nanti suatu saat Pak Khairul akan meminta untuk dikumpulkan dan akan Pak Khairul nilai langsung. Dan jangan lupakan untuk sholat kalian, mengaji kalian, serta hafalan kalian. Tetap jalankan protokol kesehatan 3M. Iman, kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman, kita aman ketika kita memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan setiap waktu, dan tidak menyentuh muka. Serta imun, kita wajib makan makanan yang bergizi dan melakukan olahraga secara rutin. Tetap jaga diri kalian, karena kita tidak tahu virus corona itu bagaimana sekarang. Pak Khairul mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.